Halo semua, selamat pagi. Hari ini kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih tetap sehat dan juga semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Silahkan persiapkan buku pena 5B-nya, halaman 103 sampai halaman 117. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa ya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 5 subtema kedua dengan materi yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Ketiga, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk itu silahkan diperhatikan ya. Yang pertama, rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Lalu produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Jadi itu dia untuk produsen. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Selanjutnya, di dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivor, contohnya rusa, kelinci, belalang. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor, contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Ketiga, konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, dan harimau. Lalu yang ketiga, pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Untuk lebih memahami rantai makanan, perhatikan rantai makanan berikut. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Jadi, itulah peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Selanjutnya, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan.
Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Nah, sekarang perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut ini. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Apa itu nutrien? Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Contoh lain yaitu ikan badut dan anemon, serta kerbau dan burung jalak. Jadi itulah beberapa contoh simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain yaitu tumbuhan paku dan pohon inang serta anggrek dan pohon inang. Itulah beberapa contoh simbiosis komensalisme. Lalu yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lain yaitu kutu dan kucing serta tali putri dan tumbuhan inang. Jadi itulah beberapa simbiosis dalam ekosistem. Jadi materi kita pada hari ini menjelaskan mengenai rantai makanan ya dan simbiosis ataupun hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Untuk itu silahkan pelajari kembali bukunya di rumah ya, supaya kamu semakin paham. Demikianlah materi kita pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa.